Area 2. You want to be as a walrus, but you almost are. Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabarnya? Hari ini admin Tanfan akan membahas sebuah film yang beberapa tahun yang lalu cukup viral. Film ini berjudul Tusk tahun 2014, menceritakan tentang seseorang yang dirubah menjadi seekor anjing laut oleh seorang psikopat bangke. Gimana cerita lengkapnya? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan dua onggok pria yang sedang melakukan siaran podcast. Mereka bernama Wallace dan juga Teddy. Di dalam podcast mereka seringkali menceritakan hal-hal yang viral di internet dengan ditambah bumbu-bumbu komedi di dalamnya. Pada podcastnya kali ini mereka terlihat menonton video viral yang hampir ditonton 30 juta view. Anak itu bernama Kill Bill Kid. Di video ini, Bill Kid sedang mempraktekkan cara bela diri sambil membawa samurai untuk menjaga diri. Namun secara tidak sengaja, mungkin karena terlalu bersemangat, Bill Kid malah memotong kakinya sendiri. Sontak Wallace dan Teddy yang melihatnya tertawa terbahak-bahak. Wallace berkata seharusnya anak itu tidak bersedih karena ia sekarang viral dan menjadi terkenal. Ia kemudian berniat untuk mengunjungi anak tersebut seorang diri, meninggalkan Teddy yang memiliki trauma bepergian jauh. Ia pun segera mempersiapkan keberangkatannya untuk terbang ke Kanada. Singkat cerita, Wallace pun sampai di tempat yang dimaksud, namun ternyata anak yang ia ingin wawancara itu sudah meninggal dunia. Wallace yang kesal kemudian mencoba memasuki sebuah bar serta langsung menelpon Teddy untuk memberitahukan jika Bill Kid bunuh diri dengan pedang yang memotong kakinya itu. Dikarenakan ia sudah tidak tahan dengan dirinya yang hidup dengan sebelah kaki dan mendapatkan ejekan dari teman-temannya. Wallace di sini berkata kenapa ia tidak menunggu 2 hari lagi untuk bunuh diri agar dia punya kesempatan untuk mewawancarai kebodohannya. Karena mungkin kebelat ia pun memutuskan untuk ke toilet sebentar. Di dalam toilet, ia tak sengaja melihat sebuah catatan bertuliskan tentang seorang pria tua yang berbicara jika ia memiliki kisah yang sangat bagus dan sangat bersedia untuk membagikan ceritanya. Wallace yang merasa tertarik dengan catatan tersebut berniat untuk menemuinya. Ia berpikir daripada ia kembali ke Amerika tanpa membawa apa-apa, setidaknya ia mendapat sebuah cerita yang menarik untuk dibawa pulang dan dibagikan di dalam podcastnya. Singkat cerita, setelah mengetahui dan mengunjungi alamatnya, akhirnya Wallace pun sampai di rumah pria tersebut. Pria tua itu bernama Howard Howe. Kedatangan Wallace di sana ternyata disambut dengan hangat. Si Howard memberikan Wallace secangkir minuman yang kemudian juga disambut baik oleh Wallace. Howard kemudian memulai ceritanya. Ia mengatakan bahwasanya dulu dia bekerja sebagai juru masak di suatu kapal yang dinamakan Anastasia. Ternyata kapal tersebut mempunyai tujuan untuk mencari hiu yang biasa disebut Great White, yang memiliki panjang sekitar 7 meter dan bobot berat sebesar 3 ton. Tetapi pada suatu malam di mana Howard sedang berlayar, kapal tersebut mengalami kecelakaan yang disebabkan kapal Anastasia tersebut menabrak suatu dinding es yang begitu besar, sehingga mengakibatkan seluruh awak kapal tersebut tewas semua. Namun hanya si Howard saja yang berhasil selamat dari insiden tersebut. Selamatnya Howard dari insiden itu karena ternyata ia diselamatkan oleh seekor walrus atau anjing laut. Anjing laut itu menghangatkan tubuhnya dari kedinginan. Kemudian Howard memberikannya sebuah nama panggilan untuk anjing laut ini sebagai Mr. Tusk. Lanjut, setelah Wallace mendengarkan cerita dari Howard yang cukup lama, tiba-tiba Wallace pun merasakan pusing yang membuat dirinya tidak sadarkan diri. Ternyata minuman yang diberikan oleh si Howard tadi mengandung obat bius. Keesokan harinya, Wallace yang terbangun dari pingsannya tiba-tiba melihat dirinya yang sudah ada di sebuah kursi roda. Tanpa diduga, hal mengejutkan datang kepada Wallace, yang dimana salah satu kaki si Wallace telah diamputasi. Merasa bingung dengan semuanya, akhirnya dia menanyakan apa yang telah terjadi pada dirinya kepada si Howard. Howard pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa si Wallace ini telah tergigit oleh seekor laba-laba yang sangat beracun dan dengan terpaksa Howard pun harus mengamputasinya. Pastinya cerita ini hanya karangan manja dari Howard saja. Singkat cerita, di malam hari
Howard pun mengajak Wallace untuk makan malam bersama. Namun di sini terlihat Wallace tidak dapat menggunakan kedua tangannya dikarenakan pengaruh obat tersebut. Yang semakin parahnya lagi, seluruh tubuhnya sekarang sudah mengalami kelumpuhan. Howard pun pada akhirnya menceritakan tujuannya kepada Wallace, yang dimana si Wallace ini akan dijadikan bahan eksperimen percobaannya menjadi seekor anjing laut. Mendengar hal itu, Wallace pun langsung terkejut. Ia pun segera berteriak meminta tolong, namun percuma saja. Saat Wallace sudah pasrah meratapi nasibnya, tiba-tiba terdengar suara handphone yang berbunyi. Yang mana ternyata itu adalah panggilan dari pacarnya si Wallace yang bernama Ellie. Namun sayangnya Wallace telat untuk mengangkat telepon dari si Ellie ini. Ia pun mencoba menelepon pacarnya itu sekali lagi, namun sayangnya di saat Wallace menelepon kembali, telepon tersebut tidak diangkat oleh si Ellie, sehingga panggilan tersebut dialihkan ke pesan suara. Di dalam pesan suara tersebut, ia mengatakan bahwa dirinya sedang diculik dan Ellie harus segera menolongnya. Setelah itu, Wallace pun menghubungi sahabat podcastnya yang bernama Teddy. Namun nasib buruk datang lagi kepada Wallace, yang dimana si Teddy tersebut mengabaikan telepon dari si Wallace. Tanpa Wallace sadari, ternyata Teddy sedang bersama Ellie yang saat ini sedang ingin bercocok tanam. Kemudian tidak lama setelah Wallace memberikan pesan suara kepada Ellie, tiba-tiba dari arah belakang, Howard memukul Wallace dengan menggunakan tongkat, sehingga mengakibatkan si Wallace ini tidak sadarkan diri. Keesokan paginya, Ellie yang sedang berada di toilet baru menyadari bahwa dia mendapatkan pesan suara dari si Wallace pacarnya. Lalu ia pun langsung mendengar isi pesan suara tersebut dan menyadari bahwa pacarnya ini sedang dalam bahaya. Langsung saja si Ellie ini memberitahu kejadian ini kepada Teddy yang dimana saat itu sedang bersamanya. Singkat cerita, mereka berdua pun langsung pergi ke Kanada untuk mencari tahu keberadaan Wallace saat ini. Di sisi lain ternyata si Howard pada saat itu sedang melakukan eksperimennya kepada Wallace untuk merubah dirinya menjadi anjing laut. Singkat cerita, eksperimen yang dilakukan oleh si Howard kepada Wallace pun akhirnya berhasil. Wallace pun kini berubah menjadi seekor anjing laut akibat dari eksperimen gila ini. Ia pun kemudian disuruh untuk berlatih berenang. Namun sayangnya si Wallace ini tidak bisa berenang dan mengakibatkan dirinya tenggelam. Tanpa diduga saat Wallace tenggelam itu, dia pun terkejut karena di dalam laut tersebut terdapat banyak sekali korban-korban sebelumnya yang dijadikan eksperimen oleh si Howard kampret ini. Wallace juga diberikan mentah layaknya anjing laut sungguhan. Ia kemudian sekali lagi diajari untuk berenang. Howard lalu bercerita ketika ia terdampar dan diselamatkan oleh anjing laut itu. Ia merasakan lapar yang sangat, sehingga dengan terpaksa ia memakan anjing laut yang telah menyelamatkannya itu. Dan itulah mengapa Howard sangat ingin merubah korban-korbannya menjadi anjing laut sebagai bentuk penyesalannya dulu. Di sisi lain terlihat Teddy dan Ellie yang sudah tiba di Kanada. Pada saat itu juga mereka langsung mencari tahu keberadaan si Wallace. Namun secara kebetulan tiba-tiba Teddy dan Ellie bertemu dengan seorang detektif yang cukup aneh. Di sana Ellie mendapatkan informasi dari detektif itu. Detektif itu bercerita bahwa dirinya juga sedang mencari seseorang yang melakukan pembunuhan secara berantai. Dan pelaku tersebut ternyata sudah menjalani pembunuhan tersebut selama setidaknya 10 tahun. Namun kasus ini masih belum mendapatkan titik terangnya. Lebih lanjut, detektif tersebut juga menceritakan bahwa kematian korban-korban tersebut selalu dalam keadaan yang aneh, yang dimana terdapat potongan kaki dan tangan yang dijahit ke suatu badan. Lalu di bagian mulutnya sudah terdapat sepasang taring panjang, seperti taring anjing laut. Dan ternyata setelah diteliti, taring panjang itu terbuat dari tulang betis para korbannya. Anjir. Mendengar penuturan sang detektif, akhirnya Teddy dan Ellie pun segera melakukan pencarian. Singkat cerita, mereka kemudian mendapatkan suatu bukti, yaitu ia menemukan mobil yang terjun ke sebuah danau. Mereka menduga mobil tersebut adalah mobil yang saat itu disewa oleh si Wallace, yang ternyata dibuang secara sengaja oleh si Howard. Lalu detektif ini memberikan sebuah senjata kepada si Teddy dan Ellie untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Singkat cerita, mereka akhirnya menemukan kediaman dari si Howard itu. Setelah sedikit mendekat, terdengar suara teriakan yang sangat kencang dari dalam tempat itu. Ternyata,
Suara itu berasal dari si Wallace dan si Howard yang dimana mereka berdua sedang bertarung. Namun hal yang mengejutkannya adalah ternyata si Howard ini juga menggunakan kostum anjing lautnya. Jadi mereka berdua bertarung layaknya pertarungan antara anjing laut. Singkat cerita ternyata si Wallace ini berhasil mengalahkan si Howard dengan menggunakan taring panjangnya yang menusuki dadanya si Howard berkali-kali. Hingga si Howard pun tewas di sana. Tak lama setelah itu, Teddy, Ellie, dan detektif itu sampai di tempat Wallace berada. Dan betapa terkejutnya mereka setelah melihat keadaan Wallace yang ternyata sudah berubah menjadi seekor anjing laut. Si detektif yang melihatnya mencoba membunuh si Wallace tetapi ditahan oleh Ellie yang mengatakan agar si Wallace ini dibiarkan tetap hidup saja. Scene berpindah setelah 1 tahun lamanya terlihat Teddy dan Ellie mengunjungi suatu kebun binatang yang sudah terbengkalai. Dan ternyata terlihat di sana si Wallace yang sekarang menjadi seekor anjing laut. Ellie lalu memberikan ikan mentah untuk dimakan oleh si Wallace. Ellie kemudian berucap, "Aku mencintaimu," dan pergi dari tempat itu. Kemudian film pun berakhir. Aduh, gak lagi-lagi deh saya ngerangkum malu film kayak gini. Anjir, kemarin juga ada yang request film Human Centipede. Gak saya terima karena ini menyangkut mental, anjir. Film-film kayak gini tuh astaga gak habis pikir gitu. Oke lah, jadi gimana menurut kalian untuk alur cerita film kali ini? Like jika kalian suka. Saya admin Tanfan, pamit undur diri dan terima kasih. Aduh.